Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratil azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa baitihi wa muslimin wa qawmihi. ولا حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الصالحين وشهداء المجاهدين والأئمة الأربعة المجتهدين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتابعين التابعين والعلماء العاملين والرسل المتقين والمؤمنين كلهم باسم سالك السبيل المنتقين ثم إلى حضرة أبي عبد الموت محمد بن نواوي بن مرجاوي ولا حضرة الإمام الحبيب السيد عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي ولا حضرة أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيران ومعسان إلينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لنا ولهم الفاتحة. Lanjut halaman 167. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sabi'u, adapun yang ke-7, qira'atuha bil arabiyah, membaca surat Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Ala nazmil makhsus, berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Walau qara'aha bilughati ghairiha, kalau seseorang membaca Fatihah tapi dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, batalat sholatuhu, maka batal salatnya. Wa illam, mestinya walam yuhsin. Wa illam yahsun siwa dzalika, kalau ia tidak baik atau tidak bisa selainnya demikian itu, bal yajibul udulu ilal badali, ya, maka menjadi wajib untuk pindah kepada penggantinya. Nah, jadi untuk surat Al-Fatihah itu wajib dengan menggunakan bahasa Arab. Dulu kan ada tuh yang bilang baca Fatihah dan baca salat dengan bahasa Indonesia gitu ya, supaya katanya lebih khusyuk katanya begitu ya. Terus mengerti katanya bacaannya. Maka yang benar begini, belajar bahasa Arab yang baik begitu, lalu pelajari bahasa-bahasa dan ungkapan-ungkapan ya yang ada di dalam sholat. Nah, pahaminya di luar sholat, jangan memahaminya di dalam sholat gitu, ya. Untuk bacaannya itu udah ya dari Allah begitu harusnya, dan nggak bisa di otak-atik lagi dah tuh, ya. Peraturan-peraturannya sudah ada begitu. Kalau surat mungkin boleh panjang dan pendek, tasbih ya boleh panjang dan pendek, silakan diatur. Tapi misalnya untuk urutan ya, mulai dari takbir sampai salam, bacaan-bacaan yang sudah ada seperti surat Al-Fatihah misalnya ya, itu udah aturan baku yang tidak bisa diotak-atik oleh akal manusia. Alasan apapun untuk mengatakan bahwa sholat lebih khusyuk dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa pemilik orang masing-masing, itu nggak bisa diterima. Ya,
lebih bener sholat kagak khusyuk gitu dibandingkan dengan sholat khusyuk tapi pakai bahasa di luar bahasa Arab gitu ya. Ada nih orang misalnya kalau sholat ya pakai bahasa Arab sesuai dengan yang diajarkan begitu, kagak ngerti, kagak khusyuk ya. Terus akhirnya diganti dengan bahasa Indonesia ya. Saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah maha besar ya gitu ya kan. Khusyuknya luar biasa. Itu biar khusyuknya luar biasa kagak sah gitu ya. Khusyuknya luar biasa lah pokoknya, seolah-olah dia tahallul ya, menyatu dia itu dengan Allah kalau dia membaca dengan bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khusyuknya udah luar biasa. Kalau dia pakai bahasa Arab kagak ngerti-ngertinya, kagak khusyuk-khusyuknya. Yang benar yang mana? Yang pakai bahasa Arab walaupun tidak khusyuk, walaupun tidak ngerti. Yang pakai bahasa Indonesia biar benar, biar khusyuk, biar kagak, nggak bisa ya. Salah tetap. Emang udah bahasanya tuh pakemnya udah dari sono tuh begitu ya. Sholat udah kagak bisa diganti gitu. Aturan dasarnya tetap harus mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Adapun nanti ya sholatnya mau diperbanyak sesuai dengan aturan-aturan sunnah gitu misalnya, silahkan. Surat diperpanjang, silahkan ya. Tapi kalau udah mengganti bahasa, nah itu udah kagak benar kalau gitu ya. Maka untuk itu sholat harus dipahami dengan bahasa Arab, harus dibaca dengan bahasa Arab. Menggantinya dengan bahasa yang lain itu menjadi batal. Kalau seandainya dia nggak bisa baca Fatihah, silahkan ganti dengan yang lain. Ya, surat yang mana yang dia bisa? Karena nanti di dalam perbandingan mazhab tuh ada mazhab yang bilang Fatihah tidak harus. Yang harus, yang wajib adalah baca Quran gitu. Ya, dalam ayat Al-Quran itu katanya faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau tidak salah itu mazhab Abu Hanifah, beliau menyatakan tidak wajib membaca Fatihah, yang penting baca Al-Quran. Yang mana Al-Qurannya? Yang mana saja, berapa banyak, sebisanya, itu begitu ya. Nah, di saat membaca suratul Fatihah tidak bisa, nah mazhab ini nih bisa dipakai jadinya ya. Misalnya belum hafal gitu, tapi kulhu hafal ya. Fatihah belum hafal, kulhu hafal karena kulhu pendekan kali begitu ya. Nah, itu ganti ya, bisa tuh seperti itu. Bagaimana sekarang aturannya, ukurannya kita misalnya, kira-kira kalau diukur Fatihah dengan kulhu berapa kali gitu kira-kira ya. Fatihah 7 ayat, kulhu berapa ayat? Ya udah, kira-kira mungkin 2 atau 3 kali kulhu itu dianggap menyamai dengan membaca Al-Fatihah gitu ya. Kalau memang baca Fatihah kagak bisa. Kalau Fatihah bisa ya, sekalipun mungkin ya istilahnya menurut bacaannya itu dia itu ya bahasanya kita bilang belepetan atau begitu ya, tetap harus wajib baca Fatihah ya, tetap harus wajib baca Fatihah walaupun makhrajnya mungkin belum benar gitu. Tapi kalau itu yang dia bisa, ya itu yang harus dibaca begitu ya. Biarin dulu. Nah, mungkin belajarnya dilanjutin gitu ya. Nggak bisa untuk mengganti surat Fatihah dengan yang lain. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ada hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ya. Nggak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah ya. Umul kitab misalnya begitu ya. Wasaminu yang ke-8 adamu qiraatin bisyazah al-mughayyarah lil makna. Tidak boleh membaca yang ganjil, yang tidak benar, yang merubah ya makna. Ini bisa jadi bukan saja bacaan tapi juga dimunculkan dari penggunaan makharijul huruf yang salah. Ya. Ya kita karena mungkin kagak belajar kali begitu ya. Maka antara ha dengan ha
Itu enggak ada bedanya jadinya. Akhirnya membaca Ar-Rahmanir Rahim gitu misalnya ya. Terus tasdid tuh yang banyak salah tuh. Maliki Yaumiddin. Seringkali ya mohon maaf nih di TK-TK tuh banyak juga tuh guru yang kagak ngelurusin bacaan Fatihah tuh dari kecil tuh. Karena ngikutin langgam bacaan Bismillahirrahmanirrahim tuh ya kan. Jadi salah semua tuh. Giliran Maliki Yaumiddin kan begitu. Maliki Yaumiddin. Nah, habis tuh berantakan ya kan. Nah, enggak sedikit ya saya masih menemukan ada imam yang masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu misalnya ya, nyeloyor aja tuh ya kan, mestinya kan ada tasdidnya di situ. Nah, ini bisa jadi gara-gara tasdidnya hilang, bisa jadi gara-gara makharijnya yang salah, maka bacaannya menjadi ganjil. Lebih-lebih kalau sudah mengikuti ya huruf itu ditukar dengan huruf asli pemilik bahasa. Ain di Jawa tuh misalnya banyak yang kaki bisa ain tapi bahasanya eng gitu ya kan. Maka bacanya jadi kak biasanya. Alhamdulillahirabbil ngalamin itu misalnya begitu ya. Ha diganti dengan kaf gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini udah salah tuh ya, ganjil yang demikian sehingga itu nanti akan merubah makna. Banyak nanti tuh ya yang demikian tadi itu dalam pembacaan Al-Qur'an, karena bahasa Arab kagak boleh disembarangin memang ya. Berbeda huruf mad, berbeda tasdid, maknanya udah jauh berbeda sekali ya. Qul huwallahu ahad tuh ya, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ada tasdidnya jadinya di situ. Itu enggak boleh, sebab kalau dibaca ahad tuh berarti di dalam ahadnya itu ada tasdidnya jadinya ya. Sama tuh tabbat ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu nahan dulu wa tab karena memang baknya itu ditasdidkan begitu. Nah, ada yang membaca ahad itu dibaca dengan ditahan. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau ahad ya ahadu gitu bacanya, itu artinya tajam jadi ya. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi katakanlah Allah itu tajam. Nah, ngalahin golok kalau gitu cara ya kan. Di belakangnya gitu-gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu misalnya ya. Dan tidak ada yang tajam yang serupa dengan dia. Nah, berarti wah, ya maknanya sudah salah tuh kalau begitu ya. Itu disebut dengan al-mughayyirah lil makna, merubah arti jadinya. Enggak boleh kalau begitu ya. Termasuk nanti memendekkan juga begitu juga ya. Yang harus ada madnya jangan dipendekin gitu ya. Maliki yaumiddin gitu misalnya. Nasta'in, mustaqim ya dan lain sebagainya, itu pasti akan merubah makna yang demikian tadi itu. Nah, itu hati-hati dibaca harus benar. Wattasi'u yang ke-9 adamus sarif. Tidak ada sesuatu yang memalingkan, yang menghentikan, yang merubah ya. Falau atisha, kalau dia misalnya bersin, fahamidallahi ta'ala lalu dia membaca hamdalah kepada Allah Ta'ala, lam yasihha, maka tidak sah al-bina'u alaihi ya, kelanjutan daripada bacaannya, walazimahu istinafuha, dan wajib memulai dari awal, paling tidak dari awal ayat. Iyyaka na'budu wasyim. Nih ya kan, putus tuh kalau begitu tuh. Itu namanya sarif namanya itu. Ya. Nguap begitu juga itu, ya.
ihdinas siratal. Nggak boleh begitu, karena itu memutuskan antara satu ayat dengan kalimat pada ayat tersebut, ya, pada ayat yang berikutnya. Nggak boleh, ya. Itu disebut dengan adamus sarif kalau gitu. Jadi bersin, nguap, ya, dan lain sebagainya yang menjadikan bacaan itu putus, nah itu harus dihentikan dulu tuh begitu, ya. Wal ashiru yang ke-10 isma'uhu nafsahu, memperdengarkan dirinya, li jami'i hurufiha, bagi semua huruf-huruf Al-Fatihah. In kana sahihas sam'i, jika ia orang yang sehat pendengarannya, wala mani'ah, dan tidak ada penghalang. Sekali lagi nih, kemarin udah jelasin takbir, ya, takbir, surah Fatihah, tasyahud, salawat, salam, itu namanya masuk dalam rukun qauli. Itu aja tuh yang wajib didengerin untuk dirinya sendiri saja, bukan diperdengarkan kepada orang lain, ya. Ingat tuh, ya, khawatir nanti kalau kita memperdengarkan kepada orang lain, nah itu akan mengganggu konsentrasi orang jadinya, ya. Nah itu nggak boleh. Yang diperdengarkan adalah diri sendiri. Satu syaratnya kalau dia pendengarannya sehat. Artinya kalau dia budek, buat dirinya sendiri aja dia kagak bisa dengar tuh, ya udah baca aja yang memungkinkan, ya gitu. Terus di waktu dia sholat, berada pada situasi yang berisik, ya, di tempat pasar gitu misalnya dan lain sebagainya lah, yang tempat mana misalnya mesin-mesin berjalan dan lain sebagainya. Nah itu tidak harus, ya, sebab kalau dia harus memperdengarkan dirinya di waktu mesin atau segala sesuatu berbunyi, sangat memungkinkan, ya, semasjid orang yang gede-gedean suaranya kalau begitu, ya kan, kacau semua aja jadinya kalau begitu, ya. Nah, jadi memperdengarkan dirinya, bukan memperdengarkan kepada orang lain, dan memang tidak ada penghalang, ya, yang menjadikan dengan suara yang memang pantas untuk dengar dirinya, nah itu dia dihalangi tuh misalnya oleh suara apapun begitu, ya sudah, kalau nggak terdengar tidak harus memperdengarkan diri sendiri. Wal hadi asyara, dan yang ke-11 iqa'uha bi jami' hurufiha ba'dal qiyamil wajibi, melaksanakan atau merealisasikan semua huruf-hurufnya, ya, setelah melaksanakan yang wajib. Mendirikan yang wajib. Ingat, huruf mad di dalam surat Fatihah itu, bahkan juga di dalam surat-surat yang lain, itu nggak boleh ditinggalkan. Jadi bacaan walaupun sir gitu, setiap orang hanya memperdengarkan dirinya sendiri, itu tetap tidak boleh menjadikan bacaan sir itu akhirnya memendekkan hal-hal yang memang seharusnya ada matnya. Jadi nggak boleh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu hilang tuh iya-iyanya yang menjadi huruf mad, ya, itu hilang semuanya. Apalagi kalau kita pakai tajwid gitu misalnya, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu kan mad arid disukun semua tuh, ya. Kalau kita hitung-hitung, wah, termasuk yang panjang itu, gitu. Paling tidak 2 harokat gitu misalnya, ya. Nah, maka jangan sampai ada huruf-huruf yang hilang. Sama tuh pada waktu baca-baca ayat misalnya, ya. Idza jaa tuh misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan fat, berhenti di tak jadinya. Paling tidak ada tah gitu, ya. Karena memang di belakangnya ada huruf ha, fathah gitu. Walaupun enggak sejelas banget lah begitu, yang penting jangan sampai membacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, haknya hilang kalau begitu jadinya. Wal asri itu, ya. Wal asri innal insana lafi khus. Jangan khus doang. Nanti khus itu berarti ya bahasa Arabnya jadi khus kalau begitu, ya. Nah, jadi banyak tuh, ya. Paling tidak tersenggol lah bahasanya. Lafi khusr gitu misalnya kan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr gitu, ya kan. Ada kesenggol sedikit walaupun tidak terlalu harus jelas. Jangan sampai wa tawassaw bis sabr. Roknya hilang jadinya, ya. Itu nggak boleh kalau begitu, ya, karena itu namanya menghilangkan huruf-huruf kalau begitu. Maknanya juga nanti akan
menjadi berbeda kalau begitu. Nah, itu ya hal-hal yang menjadi peraturan di dalam membaca suratul Fatihah ya. Nah, imam ya, ini imam nih ya, kudu dah ya, jaga banget tuh. Maka kita musola ke masjid ke, jangan sampai ngangkat orang jadi imam yang baru ketahuan salahnya pas dia udah jadi imam. Orang Betawi mah tahu sendiri. Ada kalau kena ngambek bikin masjid lagi dia, ya kan? Ngambeknya orang Betawi begitu ya kan. Di sini dia diangkat imam, diturunin gitu. Kebornya dibikin masjid lagi ya kan. Lu kira gua kagak bisa bikin masjid katanya. Bukan masalah kagak bisanya ya kan. Ada aturan di dalam melaksanakan sholat ya. Bukan setiap orang tuh ya diperkenankan jadi imam. Orang yang cadel saja satu huruf, dia hanya sah sholat untuk dirinya. Kalau dia mau jadi imam, dia kudu cari orang yang cadelnya sama, baru sah semuanya itu. Kalau dia jadi imam, ada orang cadelnya roh, ya, itu kalau mau kumpul jadi imam dan seterusnya, itu taruhnya paling sedikitnya 3 orang, itu cadelnya roh semua, boleh tuh dia bertiga sembahyang berjamaah, ya. Jadi imam jadi makmum. Tapi kalau yang satu cadel ro ya, yang satu cadel apa misalnya yang susah-susah tuh ya, ain kali begitu. Ah itu udah beda tuh kalau begitu ya, nggak bisa dia cadel ro sama cadel ain nggak bisa gitu. Ini memang peraturan sholat bukan peraturan sembarangan, karena ini adalah tata cara aturan di mana kita bertemu dengan Allah. Ya, sehingga kok susah banget? Ya wajar. Anda kalau mau ketemu presiden kira-kira aturannya bagaimana itu? Ya kan? Ya jajalin dah, mau ke istana negara sana pakai kolor begitu ya kan? Kalau nggak ditendang lagi sama pas pampres gitu. Mau ngapain? Mau ketemu presiden? Gua pakai celana kolor terserah gua. Nah, lu kira istana negara punya lu ya kan begitu. Sama. Sholat begitu. Kita ketemu presiden aja harus ada protokolnya ya kan, jamnya jam berapa misalnya ya kan, nanti giliran ngomong sama presiden ngomong apa yang harus disampaikan gitu misalnya, itu dijaga banget yang begitu. Kepada presiden saja ngomongnya kagak boleh sembarangan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Al-khamisu ar-ruku', yang kelima rukunnya adalah ruku'. Wa yastamilu ala arba'i faraid, meliput di dalamnya atas 4 yang wajib. Ahaduha, satu di antara yang 4, musawwarun biqaulihi bi ayyan haniya, ya, digambarkan dengan ungkapannya, dengan ungkapan pengarang di mana ia menundukkan, ya, membungkukkan. Ay al-qaimi, yaitu orang yang bisa berdiri, al-mu'tadilul khilqah, yang normal, ya, bentuk badannya, ma'qudratihi alal inhina is-sarfi, disertai dengan kemampuan dia untuk menunduk secara murni. Ya, bagaimana bentuknya? Bihaitsu tanalu rahatahu, di mana terjangkau, ya, menjangkau 2 tapak tangannya, ai batina kaffaihi, yaitu bagian dalam dari 2 tapak tangannya mencapai apa? Rukbataihi, 2 dengkulnya. Ai lau arada wad'ahuma, yaitu kalau ia menghendaki untuk meletakkan kedua tapak tangannya tadi. Fala takfil asabi'ah, maka tidak boleh atau tidak cukup hanya meletakkan jari-jari saja. Nah. Jadi patokan ruku kira-kira ini kan ada tapak tangan nih. Itu kayaknya emang Allah udah atur kali ya, dengkul kita tuh kok ada jendolannya gitu tuh ya. Jadi pas kalau seandainya ini yang gampang aja dah ya, tapak tangan kita tuh pas di jendolan dengkul kita, itu aja dah yang paling gampang. Ini semua yang ada di tapak nempel semua di dengkul kita begitu ya. Ya, adapun ada yang bilang badan harus lurus seperti 90 derajat begitu. Agak sulit sih rasanya kan, badan kita kan bukan papan yang bisa dipatahkan begitu aja begitu ya kan. Nah, sesuai dengan ya orang yang bisa berdiri tegak lalu disuruh nunduknya
kira-kira normalnya ya tangan ini sampai ke dengkul gitu ya kan. Nah, itulah ukuran yang paling diharapkan itu seperti itu. Tidak boleh juga tadi katakan hanya jarinya saja gini. Kan kalau jari kan masih bisa ya. Nah, terus juga tidak boleh melampaui lutut, misalnya terus ke bawah. Nggak ada aturannya kayak begitu ya. Ntar yang sakit pinggang repot kalau begitu ya kan. Nah, itu aturan yang seperti itu ya. Ini ya aturan yang seperti itu bukan main-main, bukan untuk kemudian kok begitu ya. Udah dari sononya kita diatur begitu. Kelihatannya juga Allah sudah mengklopkan tuh tubuh kita di dalam sholat tuh bisa gitu digerakkan kalau dia berbentuk ya al-khilqah al-mu'tadilah yang bentuknya normal begitu ya. Nah, maka ya jangan dikurangin, jangan juga dilebihin. Kalau kita ngepasin tuh tapak tangan kita dengan dengkul kita pas udah segitu tuh ya, nggak boleh lebih juga nggak boleh dikurangi begitu. Nah, jadi jangan hanya menyampaikan jari ke dengkul, jangan juga tapak tangan kita melampaui batas di bawah dengkul ya, cukup sampai di situ saja. Yang pertama, wasaniha yang kedua, illam yaqdir alal inhina as-sarfi, kalau dia tidak bisa ya menunduk secara murni liwaj'in, misalnya gara-gara sakit, illa bimu'inin lahu alaihi, kecuali dengan ada ya alat penolong baginya, au bi'timadin ala syai'in, atau dia bisa nunduk tapi dengan berpegang teguh kepada sesuatu, au bi anhaniya ala syiqqatil aiman awil aisar, atau dia harus membungkuk pada sisi tubuh bagian kanan atau yang kiri, lazimahu dalikal inhina, ya maka sebisa yang ia laksanakan wajib baginya untuk nunduk ilal haddil mazkur, sampai batas yang telah disebutkan tadi. Artinya gini, kalau ada sesuatu yang mungkin ini dalam kondisi tidak normal, apakah karena sakit atau memang karena situasinya yang tidak tidak posisi yang diam gitu, misalnya di pesawat, di kapal misalnya kita harus sholat juga gitu misalnya kan. Nah, kita pengen sholatnya dalam posisi yang normal. Nah, maka rukuklah dengan berpegang teguh, dengan menyandar kepada sesuatu yang memungkinkan. Misalnya ada tiang gitu misalnya ya. Nah, ya udah di tiang tersebut dah kita senderan ya supaya bisa ruku begitu. Atau kalau memang kondisinya sakit ya, badan tersebut nggak bisa dibungkukan dengan cara yang baik seperti tadi, sesampainya yang paling jauh yang dia bisa sampai di mana begitu ya. Nah, di situ dikerjakan. Jangan sampai ya tidak ada upaya sama sekali begitu ya untuk ruku tuh begitu. Wasalisuha yang ketiga, in ajaza anil inhina, kalau dia juga tidak mampu untuk membungkuk, au ma'ahina idin bi basarihi, dia mengisyaratkan dalam kondisi seperti ini dengan pandangannya, min qiyamin ya dari berdiri, wa nawa bi qalbihi bidalikal ima ar-ruku'a, dan dia niat ruku di hatinya dengan cara mengisyaratkannya tadi itu ya. Kalau udah kagak bisa dah nih ya, udah kagak bisa dibengkokin sama sekali tuh badan, nah mata ini tetap ya untuk bisa dijadikan sebagai alat untuk pertanda sujud dan ruku gitu ya, dimana dia niat dengan matanya ini dia dalam kondisi ruku, dalam kondisi sujud gitu misalnya ya. Ya mungkin udah parah kali begitu ya kan, tapi masih sehat nih akalnya, cuman badannya udah sakit dah begitu ya kan, tapi mata masih bisa, akal masih sehat. Nah, sholat masih tetap diwajibkan. Untuk membuktikan orang itu sehat atau enggaknya dari segi akal, kasih aja duit 150.000 ya, tanya dah, ini berapa nih? Cepet. Ini berapa? Gocap, wajib sholat tuh yang begitu tuh ya. Ini masih kenal ya kan, masih kenal duit, cepet sama gocap, udah patokannya itu aja dah ya kan. Jangan ditanya, lu kenal gak sama gue? Nah, susah dah ya kan, temennya banyak banget
kalau kenal sama gue ya kan, yang jenguk banyak ya kan, bisa-bisa saja dia ngomong, ya gue kagak inget namanya lo. Kita yang lagi sehat begini aja nih, teman-teman SD kita masih ada yang ingat gimana? Banyak yang udah lupa, saya aja lupa ya kan, udah nggak lupa apa, nggak inget semuanya begitu. Nah yang jenguk misalnya yang dia sakit tuh orang yang kebetulan kagak dia kenal, nanya dia, lu kenal nggak sama gue? Kagak, ya gila dah nih orang, gila dah. Bukan itu caranya. Jangan yang susah-susah, cari duit ya 2 biji, nih bedain, nih lu mau nggak? Mau, berapa nih? Cepet, ini gue cap, sholat kalau begitu ya kan, wajib tuh. Kalau udah kenal duit tuh pasti dah masih ingat kalau begitu ya. Warabiuha, yang keempatnya, alla yaqsida bihuwihi min qiyami ghairar ruku. Ya, tidak ada maksud dengan turunnya dari dia diri menuju ke ruku selain ruku itu sendiri. Maaf nih. Dari dia diri nih, dari dia dalam kondisi normal, habis baca Fatihah atau baca surat, ini memang membungkuknya badan dia, tujuan utamanya adalah untuk ruku gitu ya, untuk ruku. Dia sudah selesai baca Fatihah, dia sudah selesai baca surat gitu misalnya, tapi ada tujuan membungkuknya untuk mengamankan sesuatu, ngambil sesuatu ya, atau ada sesuatu yang mungkin gatal di bawah kakinya, dia mau garuk begitu misalnya. Itu kalau begitu dia bukan niat atau berupaya sebenarnya untuk ruku, tapi untuk yang lain. Turunnya badan, al-huwi itu namanya, turunnya badan yang ditujukan untuk selain ruku itu dinyatakan bukan ruku kalau begitu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyamuk ya, gigitnya dah ya kan? Sekalian aja Allahu Akbar. Ya, ini namanya dia ruku tapi punya tujuan untuk nabok nyamuk. Berarti rukunya nggak benar kalau begitu, nggak boleh tuh begitu ya. Itu ini yang kayak gini nih kadang-kadang kita bahasakan sambilan dah ya kan, gitu kagak bisa. Kalau disambilin jadi benar-benar yang diutamakan jadi yang sambilannya, akhirnya rukunya dianggap salah kalau begitu ya, walaupun akhirnya dia posisinya sih kelihatannya ruku juga. Nah jadi nggak boleh ya, punya tujuan dalam bentuk rukunya itu, turunnya badan tuh ketika dia itu punya tujuan yang lain selain ruku, harus betul-betul hanya ruku saja dia menurunkan badannya ya. Di dalam salat tuh harus begitu jadinya. Fa in qasada bihuwihi ghairahu, kalau dia punya maksud ya dengan turunnya badan ya selain ruku, ka'an hawa li akhdi syai'in, misalnya dia menurunkan badannya untuk mengambil sesuatu, au wad'ihi atau untuk meletakkan sesuatu, au islahihi atau untuk memperbaikinya, batalat ya, batal tuh, batal salatnya. Kenapa? Li ziyadatihi fi'lan, ya karena dia menambahkan satu perbuatan min jinsi af'aliha, dari jenis perbuatan-perbuatan sholat gitu misalnya ya. Jadi sholat bawa HP ya kan, pas mau ruku, ini jangan-jangan jatuh nih ya kan. Taruh dulu dah ruku gitu ya kan, Allahu Akbar, berarti dia ada tujuan untuk meletakkan sesuatu gitu kan. Pas lagi sholat, wah kondisi taruhan itu sini ya kan, oke mana kayaknya nih ya kan, ada orang yang udah ngintai-ngintai, pas lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Jadi untuk ngambil sesuatu. Nah ini berarti rukuknya dinyatakan tidak sah. Sekalipun sih sebenarnya dia juga memang ruku tuh sebenarnya, tapi dia menambahkan perbuatan yang sejenis dengan perbuatan sholat gitu ya. Jadi ada perbuatan lain yang ia kerjakan, bukan semata-mata ruku tadi itu begitu. Nah ini nggak boleh di dalam sholat. Maka kita kalau sholat tuh amankan banget deh.
barang-barang kita taruh di mana yang kira-kira kalau kita sholat tuh pikiran kita nggak ke sono gitu. Ya. Posisi di mana tuh aman kagak, kita enak kagak gitu misalnya, itu perlu banget itu ya dari awal. Apa yang kita kagak nyaman nih pas mulai sholat, apa tuh yang ada pada tubuh kita misalnya, sesuatu yang kita taruh apa segala macam, letakkan semuanya pada posisinya sehingga di waktu sholat udah nggak ganggu kita lagi tuh begitu ya. Jangan sholat dimulai tapi masih ada sesuatu yang dipikirin gitu ya. Meletakkan sesuatu ya, barang kita yang penting ya di tempat orang yang mondar-mandir ya, kan jadi deg-degan akhirnya kalau begitu ya, jangan-jangan orang ambil, nah ya kan, ini namanya ya tidak sempurna kalau begitu akhirnya. Maka penting mengejar jamaah perlu ya, tapi kalau kita ada sesuatu yang mengganggu sholat dan jamaah kita, maka itu menjadikan kurangnya khusyuk kita. Maka kalau kita punya handphone, punya kunci, ya kan, letakkan di mana yang memungkinkan orang itu nggak bisa mengambil, atau kita memang tidak memikirkan lagi tuh benda tersebut. Gitu. Ini mohon maaf, sering nggak kita naruh HP di depan kita begini? Sering kan begitu kan? Kalau kita sholat, kalau kita lagi sujud, terus orang ngerogoh gitu dari bawah, bisa kan? Kita dalam posisi kita tidak ngelihat ya kan, orang rogoh dari bawah tuh begitu. Ini jangan dikira naruh di depan kita ini udah aman nih begini ya kan? Ya pas kita naruh di depan kita kan orang bisa, apalagi kalau kita sembahyang pikiran panjang ya kan, gampang kalau gitu ngerogohnya dari belakang. Nah, pas kita diri lah kagak ada handphone gue. Pasti nengok ke belakang langsung tuh begitu. Nah, itu dia ya kan. Maka barang-barang penting ya kan, kunci motor, HP kita, emang itu kita bawa, misalnya begitu, amankan pada posisi yang ya tidak mengganggu kekhusyuan kita, ya kan. Pastikan aman gitu misalnya di dalam melaksanakan sholat tersebut, sehingga ya agak mikirin begitu yang seperti itu tadi. Asadisu at-tuma'ninatu fihi ya. Yang keenam adalah tuma'ninah fihi ay fir ruku'i, di dalam ruku'. Fa aqalluha, maka paling sedikitnya tuma'ninah al-mujzi'u, yang dianggap cukup, sukunun adalah diam, ba'da harakati a'dha'ihi, setelah bergeraknya anggota-anggota tubuh. Wa hadza haqiqatuha allati la yujzi'u siwaha. Dan ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak dianggap cukup selain daripada yang tadi itu. Qalahur Ramliyu, berkata demikian oleh Imam Ar-Ramli. Jadi yang dimaksud dengan tumakninah itu anggota tubuh kita tuh setelah bergerak total diam tuh begitu ya. Enggak perlu lama sebenarnya. Ya, dan yang menjadi rukun nih di sini adalah tumakninahnya itu tuh, diamnya itu tuh di waktu ruku, bukan membaca tasbihnya, bukan. Jadi membaca subhana rabbiyal azim itu adalah pengisi, kira-kira pengisi ruku yang apabila kita baca maka menjadikan kita, badan kita tuh berhenti selama kita membaca tadi itu. Andaikan tidak membaca dan kita tetap ya bisa mendiamkan tubuh kita, itu nggak jadi masalah ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Allahu akbar. Ini diam aja dah nih ya. Tapi diam nih dari bergerak tuh ya kan, terus sampai nah ini diam beberapa saat. Walaupun di sini kita nggak membaca Subhana Rabbiyal Azim, nggak jadi masalah. Yang penting ya nih diamnya. Cuman kan rasa-rasanya ya udah kadongan, nah ya udah kadongan ruku diam aja, ya kan? Ya, padahal diajarin oleh agama untuk membaca tasbih. Maka membaca tasbih itu ketika kita membacanya menjadikan kita seolah-olah ya dipaksa untuk berdiam. Gara-gara membaca tasbih tadi. Sebenarnya yang utama bukan membaca tasbihnya, tapi yang utamanya adalah diamnya anggota tubuh kita setelah adanya pergerakan tadi itu ya.
yang paling utama tuh. Nah ini nih yang orang bisa disebut sholatnya seperti cabung cebok tuh, gitu tuh, ya. Gara-gara nggak ada apanya? Gara-gara nggak ada tumak ninahnya. Kenapa? Mulai dari ruku ada rukun tumak ninah, ya. Kok tadi giliran Fatihah agak ada tumak ninah gitu kan? Nah, Fatihah ada batasannya, ya. Dari Bismillah sampai waladhdallin, apapun dah pokoknya, ya. Mau baca Bismillah atau tidak, pokoknya sampainya waladhdallin. Setelah baca waladhdallin, nggak ada lagi, ya, acara, ya. Kalau mau melanjutin baca surat silakan. Kalau tidak, misalnya pada rakaat keempat, ketiga dan keempat, ya itu udah nggak ada lagi yang dibaca. Maka baca Fatihah selesai, ya sudah, ya beralih ke rukun yang lain. Nah sekarang di ruku, ya di ruku itu pada dasarnya memang yang diutamakannya adalah menunduknya itu dan kemudian diamnya anggota tubuh kita. Ya, maka itu yang diwajibkan, ya diamnya tadi itu. Adapun bacaannya itu ya relatif lah. Anda mau baca 3 boleh, 1 boleh, sampai 11 juga boleh, ya tergantung maunya kita. Terutama kalau kita salat sendiri gitu, ya kan, semakin banyak semakin bagus kalau sendiri. Tapi kalau imam cukup 3, paling banyak 5 untuk menunggu makmum lah, misalnya seperti itu, ya. Nah maka di dalam ruku, mulai ruku itu nanti ruku, i'tidal, sujud sampai duduk itu ada tumak ninah di dalamnya, karena di situ memang dikhawatirkan karena tidak ada kewajiban apa-apa di situ, sangat dikhawatirkan nanti orang cuman celung balik lagi, ya terus sujud lagi dan seterusnya, gerakan-gerakan yang akhirnya sholat itu tidak ada bentuknya jadinya kalau begitu. Nah maka di waktu ruku, i'tidal, sujud, duduk, ya kan, di situ diharuskan ada tumak ninah, bahkan menjadi rukun di situ jadinya, ya. Tapi Fatihah, tahiyat itu tidak ada tumak ninahnya karena memang udah bacanya segitu, ya sudah selesai, ya. Tapi kalau ruku, batasan ruku, lamanya ruku apa kalau begitu, ya nggak ada. Akalnya paling sedikitnya ketika kita mengisinya dengan membaca tasbih sebanyak 3 kali, itu tumak ninah yang paling sedikit, gitu ya. Lamanya tumak ninah yang paling sedikit diukur dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Kalau itu sudah dibaca, oh berarti itu dianggap sudah memenuhi tumak ninah yang paling sedikit. Mau lebih baik silakan panjangin lagi, tapi lihat ya sholatnya sendiri atau berjamaah, ya. Kalau sholatnya berjamaah sudah dianggap cukup dengan adnal kamal namanya, ya. Adnal kamal itu tiga kali membaca tadi itu, ya nggak boleh lebih, wabil khusus imam, ya gitu. Wa asyaral musannifu, dan pengarang memberikan keterangan, ya memberikan isyarat ila haddiha, kepada batas tumak ninah. Siapa? Biqadri subhanallah, ya dengan seukuran membaca subhanallah, ya. Wa akmaluha azyadatu fiha, lebih utamanya tumanina tadi itu, ya melebihi daripada membaca subhanallah, ya bima warada fir ruku, dengan bacaan yang datang dari Nabi pada waktu ruku, min qauli subhana rabbiyal azim, ya dengan membaca subhana rabbiyal azim salasan sebanyak 3 kali. Wadzalika adnal kamal, dan membaca subhana rabbil azim 3 kali itu adalah sempurna yang paling rendah. Sempurna tapi paling rendah. Artinya kalau sempurnanya pengen dikamalkan lagi, ya gitu, akmalul kamal gitu, tambahin lagi gitu. Tapi ingat ya, jangan di waktu salat berjamaah. Kalau salat berjamaah udah nih yang disebut dengan adnal kamal bagi imam ini gini aja, ya. Nggak boleh lebih. Kenapa? Di waktu salat berjamaah ada orang tua, ya, ada anak-anak, ada orang yang punya kebutuhan, ya, ada yang muda tapi sakit gitu misalnya, ya. Muda sakit kagak enak, ya kan? Apalagi tua sakit. Lebih parah lagi kalau begitu. Tapi kan ada orang yang memang tetap ingin menjaga jamaahnya itu tuh,
ya, sehingga akhirnya walaupun sakit-sakit tetap dipaksain untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Yang kayak begitu kan perlu dihargai kalau begitu ya. Udah sakit, terus juga udah uzur tua, tapi masih tetap mau berjamaah. Imam kudu tahu diri kalau begitu ya. Mentang-mentang dia sehat, mentang-mentang dia kuat, ya kan? Sepanjang-panjangnya dia baca ayat, sepanjang-panjangnya dia baca tasbih, ya kan? Pernah ngalamin sakit mata nggak? Pernah ya? Nah ya, coba dah sakit mata, sujud lamaan dikit ya kan? Copot mata kita rasanya kan? Apalagi kalau lagi tinggi-tingginya tuh ya, lagi sakit-sakitnya kan mata kan sakitnya itu kan ada ininya tuh ada puncaknya begitu. Kalau lagi sakit-sakitnya kita sholat kayak mau copot itu mata kita, ya kan? Itu seperti itu. Nah, kita lagi begitu ngikutin imam yang bacaan tasbihnya panjang. Udah ya kan, benar-benar copot tuh mata rasanya ya kan. Nah, maka jadi imam ya istilahnya bisa memahami situasi dan kondisi makmum ya. Maka diaturlah oleh agama tumakninah yang paling sedikitnya sempurna dengan cara membaca pada waktu ruku ya subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Nanti di sujud beda lagi, di duduk beda lagi sesuai dengan aturannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafdzal mursalin syar'an dal mamatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min lahmi wal khair. Wa la taj'alna wa yahmin al-syarri wa tu'irabtan qulubana quluba mutanafin. Wahdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.